ke-17 ayat yang ke-19. Mari kita perhatikan kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-19. Amsal pasal 17 ayat yang ke-19. Nanti kita akan lihat beberapa bagian firman Tuhan. Amsal 17 ayat yang ke-19. Mari kita akan membacanya bersama-sama. 3-4. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Siapa suka bertengkar, dikatakan, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sebuah ajakan pada hari ini melalui firman Tuhan. Bapak Ibu, jauhi pertengkaran, dan ternyata damai itu membahagiakan. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran, suka kepada dosa. Terjemahan yang lain, siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Kita akan melihat beberapa ayat. Nanti kita akan membandingkan dengan ayat-ayat yang lain, Bapak Ibu. Saya mengajak hari ini supaya kita menjauhi apa yang namanya pertengkaran. Nah, kata orang, Bapak Ibu, pertengkaran itu merupakan bunga dalam kehidupan. Bapak Ibu setuju? Ada kata bijak yang mengatakan seperti itu. Pertengkaran merupakan bunga dalam kehidupan. Nah, pertengkaran ini dianggap bagaikan sebuah bumbu yang melesatkan kehidupan keluarga atau persahabatan. Katanya begitu. Tapi Bapak Ibu, yang ingin saya katakan kepada setiap kita bahwa apabila frekuensinya dan intensitasnya terlalu tinggi, itu bukan lagi menjadi bunga dalam kehidupan. Justru itu akan menjadi benalu yang bisa mematikan atau yang akan menghancurkan. Bukan lagi sebuah bunga kehidupan, ya, tetapi justru itu akan bisa menjadi benalu yang bisa mematikan atau yang menghancurkan. Kalau orang memasak, Bapak Ibu Saudara, ibarat memasak dengan bumbu yang terlalu banyak, kira-kira rasanya seperti apa? Pasti tidak akan nyaman. Rasanya tidak akan karu-karuan seperti ini. Nah, sebuah keluarga itu juga bisa sejuk, bisa damai, bisa tentram, penuh kasih, seperti surga, seperti di Taman Eden. Tetapi sebaliknya, bisa juga panas membara dan menyiksa seperti neraka. Demikian pula dengan pertemanan, demikian juga dengan persahabatan seperti itu. Nah, di dalam Amsal 17 ayat 14, Bapak Ibu perhatikan di sana, Amsal 17 ayat 14, di sana dikatakan, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Ya. Jadi,
undurlah sebelum perbantahan mulai. Di sana dikatakan dengan jelas, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi, undurlah sebelum perbantahan mulai. Alkitab mengingatkan kepada setiap kita, Bapak Ibu, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Coba perhatikan dalam kehidupan keseharian kita, Bapak Ibu. Keran air, ya, keran air yang bocor atau lupa dimatikan bisa membuat banjir seluruh rumah. Ya. Kalau ada keran air yang bocor atau keran tidak dimatikan, maka itu bisa berakibat rumah kita ini bisa basah, ya, bisa kebanjiran seperti itu. Tanggul juga sama, Bapak Ibu. Tanggul ini juga bisa jebol. Justru itu bermula dari retakan yang kecil. Ya. Di salah satu bagian dindingnya. Nah, seperti itulah yang digambarkan oleh Amsal dalam bagian firman Tuhan di sini, Bapak Ibu. Sepertinya pula seharusnya kita menyikapi sebuah pertengkaran. Ya. Berhentilah secepatnya sebelum pertengkaran itu menjadi tidak terkendali. Bapak Ibu, apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita hari ini? Di mana-mana ada banyak demo. Ya. Dengan alasan, dengan dalil apa, dengan katanya ini alam demokrasi biasa dan sebagainya. Ya. Entah dibayar atau tidak dan macam-macam, apapun kita bisa melihat, menyaksikan seperti itu. Dan rasanya negeri yang katanya apa, Indonesia yang santun. Ya. Tetapi Bapak Ibu, kita bisa membayangkan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah negeri kita. Ya. Jangankan kita, rakyat kecil. Presiden saja yang nomor 1 di Indonesia, yang punya kuasa, Bapak Ibu, hari ini bisa didungung-dungungkan. Ya. Bisa difitnah dan macam-macam. Bapak Ibu, apakah itu menjadi sebuah karakteristik daripada bangsa kita? Ya. Apa untungnya sebuah pertengkaran kira-kira begitu? Bapak Ibu, kalau suami istri bertengkar, apa untungnya? Hah? Apa yang kita dapatkan ketika kita bertengkar dengan pasangan kita, dengan tetangga kita, dengan siapa saja? Ya. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, mengajak kepada setiap kita, berhentilah secepatnya sebelum pertengkaran itu menjadi tidak terkendali. Apa yang dikatakan firman Tuhan, Bapak? Dengarkan saja. Ya. Saya mengutipnya seperti itu. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ya. Bukankah datang dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, menyimpan kekesalan atau sakit hati yang berlarut-larut, itu pun berpotensi menimbulkan sebuah pertengkaran. Ya? Apa kata kitab Amsal 30 ayat 33, Bapak Ibu? Saya kutip dalam Amsal 30 ayat 33. Dikatakan seperti ini, ya. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan,
Apa yang terjadi? Darah keluar. Kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Ya. Kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Kalau hidung ditekan, darah keluar. Kalau kemarahan ditekan, pertengkaran akan timbul. Bapak Ibu, hari ini ekonomi negeri kita di mana-mana terjadi sangat-sangat sulit. Ya. Saya ada teman pengusaha Bapak Ibu bercerita, omsetnya yang dulu luar biasa sekarang bisa turun 50%. Ya. Saya punya teman juga yang dagang. Beberapa hari-hari ini padi sangat-sangat turun. Sekarang kalau saya ajak jalan-jalan, dia berkata, kita bertapa dulu. Kenapa? Karena memang situasi keadaannya yang sangat-sangat sulit, sangat-sangat sukar seperti itu. Ya, Bapak Ibu, saya berharap jangan membuat masalah baru di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, jangan membuat sesuatu yang membuat kegaduhan di tengah-tengah kehidupan kita, di keluarga kita, ya, di kebersamaan kita, dimanapun lah Bapak Ibu ditempatkan, dipercayakan, ya. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Seringkali kita ini ego. Ya. Seringkali kita ada sebuah keangkuhan. Seringkali kita ada sikap yang tidak mau mengalah. Ya. Sehingga semuanya itu bisa menimbulkan sebuah pertengkaran. Mari kita belajar untuk bisa memaafkan orang dengan segera. Ya. Jangan berlarut-larut. Segera maafkan, ya. Bersikap rendah hati. Mau belajar untuk lebih memahami dan menerima orang lain apa adanya. Itu salah satu cara yang harus kita lakukan daripada kita mulai bertengkar satu dengan yang lain. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Masalahnya yang timbul bisa diselesaikan baik-baik, ya. Pada saat yang tepat, yang tidak terburu-buru, semuanya bisa diselesaikan. Kalau negeri kita dengan sedang terjadi seperti ini, Bapak, apa yang akan terjadi ke depannya nanti? Ya? Apa yang akan terjadi di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kebersamaan kita, kalau ini yang ada dalam kehidupan setiap kita? Karena itu ayat yang ke-19 tadi dikatakan, Alkitab mengatakan, orang yang suka bertengkar biasanya juga suka pada pelanggaran atau dosa. Ya. Orang yang suka bertengkar, ya, orang yang suka berkelahi, kira-kira begitu Bapak Ibu, biasanya juga suka pada pelanggaran atau dosa. Dalam terjemahan Alkitab masa kini katakan pelanggaran itu bicara tentang dosa. Ya. Bapak Ibu menyoroti sisi-sisi yang terjadi, apa yang di negeri kita Bapak Ibu, ya. Sampai demo kemarin Bapak Ibu, boleh saya pikir demo negeri ini memang satu bentuk ekspresi untuk menyampaikan pendapat. Tapi apa artinya kemudian itu tentara yang jabatannya apa itu namanya? Tamtama atau apa gitu, ya? Itu dihujat. Ya. Kemudian itu tempat halte itu juga dirusakin dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, siapa suka bertengkar? Suka pada pelanggaran, ya. Siapa yang membawakan pintu mencari kehancuran? Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk mengendalikan emosi kita, ya. Kita harus bersikap tegas terhadap pertengkaran, ya. Stop, kira-kira berhenti, ya. Berhenti, bukan membiarkannya, dan itu bisa merusak diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, Alkitab sebenarnya kalau kita belajar dengan seksama Bapak Ibu, ada banyak hal yang mengajarkan tentang hal seperti itu. Ya.
Satu kutipan, Yakobus 1:20 dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya. Amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya. Roma 12:18 katakan, sedapat-dapatnya kalau hal ini bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak Ibu, saudara kalau marah, supaya nggak jadi marah, coba kalau Bapak Ibu marah, kemudian selfie. Ya, nanti masukkan di grup. Ini Bu Ida lagi marah, gambarnya seperti itu. Jangan yang cantik-cantik aja ditampilkan di grup kita. Ya, jadi nanti kalau marah, coba selfie, lihat kepada kita. Oh begitu ya wajahnya kalau orang marah. Cantik kira-kira? Hah? Ganteng? Ini urat yang halus kemudian muncul seperti kayak orang apa itu? Tidak mengerjakan kebenaran, tidak ada untungnya. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi dengan orang yang suka marah-marah seperti ini. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana supaya hidup kita ini ke depan menjadi lebih indah dan lebih bahagia? Setuju? Hidup ini kan butuh sebuah ketenangan, butuh sebuah kenyamanan, butuh sesuatu yang membahagiakan seperti itu. Ya. Bagaimana supaya ke depan kehidupan kita ini lebih indah, lebih bahagia? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan seperti itu? Ada 3 hal yang secara praktis seperti apa yang diajarkan oleh Yakobus. Mari Bapak Ibu lihat kitab Yakobus dulu. Yakobus pasal yang pertama ayat 19. Supaya hidup kita ke depan menjadi lebih indah, lebih bahagia, Yakobus memberikan sebuah tip kepada setiap kita. Perhatikan ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Ya. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, sekali lagi ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saya ingin bagikan tentang 3 hal ini. Yang pertama, supaya kehidupan kita ke depan menjadi baik, menjadi indah, menjadi bahagia. Yang pertama, mari kita belajar, ya dikatakan di sana, cepat untuk mendengar. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Ya. Cepat untuk mendengar. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, gesekan-gesekan kecil itu sebenarnya merupakan sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar dalam rumah tangga ataupun dalam sebuah pertemanan. Kenapa kok dikatakan lumrah dan biasa? Karena Bapak Ibu, masing-masing kita itu memiliki sebuah kepribadian yang berbeda. Pola pikirnya juga yang berbeda dalam menyelesaikan masalah. Ya. Cara menghadapi persoalan juga itu berbeda. Wajar.
kalau kemudian gesekan-gesekan kecil itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan lebay, jangan membesar-besarkan seperti itu. Ya. Nah, ingat, seringkali pertengkaran itu Bapak Ibu, itu dimulai dari hal-hal yang kecil dan sepele. Namun ketika emosi kita meningkat, mulai ya tidak terkendali, bahkan bagaikan api, ya terus membesar dan menyambar kemana-mana. Sama seperti apa yang terjadi di negeri kita, Bapak Ibu. Presiden kita selalu berkata, berbeda pendapat itu normal. Ya? Tidak sepakat itu biasa. Namun di atas semua, kita harus membiasakan diri untuk mau mendengar terlebih dahulu. Ya? Kenapa sering terjadi diskomunikasi? Karena kita terlalu sangat reaktif untuk merespon, untuk berbicara. Sebab itu diajak kepada setiap kita harus membiasakan diri untuk mau mendengar terlebih dahulu. Dengarlah dulu baik-baik apa alasannya. Apa pendapat mereka. Lalu kemudian komunikasikan dengan sopan, ya. Dengan cara-cara yang baik. Dengan cara-cara yang beradab seperti itu. Jangan kemudian kita membuat sebuah narasi. Inilah yang sedang terjadi di tengah-tengah negara. Ini sesuatu yang memprihatinkan seperti itu. Sudah situasinya, keadaannya, Bapak Ibu. Nanti mengingatkan kepada kita panitia. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengarlah dulu baik-baik. Jangan langsung menyambar. Kenapa seringkali dalam keluarga pertengkaran seperti itu, Bapak Ibu? Salah satunya seperti itu. Kita kurang mau belajar untuk mendengar. Dengarkan baik-baik. Kalau nggak ngerti, tanya. Jangan langsung dipotong. Ya. Nah, ini repot yang orang yang tabiatnya, karakternya yang suka nerocos begitu. Ya. Kenapa? Itu seringkali dikatakan firman Tuhan. Cepat untuk mendengar. Ternyata mendengar itu susah. Coba perhatikan Bapak Ibu dalam keluarga kita, suami istri, atau dengan siapa saja. Seringkali percekcokan, pertengkaran terjadi sebenarnya bukan sesuatu yang urgen, sesuatu yang sangat mendasar, yang penting, tidak. Tetapi kadang-kala hanya masalah sepele-sepele, yang kecil-kecil. Ya? Akhirnya suaminya responnya mulai level kedua. Suamiku level 2, dinaikkan sama istri, level 3. Memang lu saja yang bisa. Ya kan? Bapak Ibu, capeklah. Ya? Hidup ini sudah ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang terjadi di kehidupan kita. Ya? Mari mendengar, apa sih maksudnya, Pak? Apa sih maksudnya, Ma? Dengar baik-baik. Ya? Salah. Menurut teori Plato salah ini. Ya kan? Saya bilang, kadang-kadang saya berkata, kamu gak mau belajar dengar apa sih yang saya omongkan. Ya kan? Bapak Ibu, itu seringkali terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Coba perhatikan di Alkitab tentang Maria dan Marta seperti itu.
Marta sibuk memilih melayani. Maria memilih untuk diam di dekat kaki Yesus. Terus mendengar apa perkataan Tuhan seperti itu. Sehingga dikatakan Maria memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu, apa yang diajarkan? Begitu pentingnya untuk mau mendengar dengan hati yang lembut. Jadi nanti kalau ada tetanggamu datang dan dia cerita, dengarkan. Kalau masih panjang, belum selesai, kira-kira begitu. Jangan dipotong. Bapak Ibu mendengarkan saja itu sudah menjadi kelegaan bagi orang yang sudah cerita. Ya kan? Jadi itu yang dinasihatkan kepada kita. Bagaimana supaya kehidupan kita kelak ke depan itu menjadi lebih nyaman, ya, lebih damai. Mari kepada setiap kita untuk kita belajar mendengar. Ya, belajar mendengar. Banyak nasihat tentang lidah ini seperti api, ya, dan sebagainya. Bahayanya kita tahu seperti itu. Dan intinya, saya mengajak hindari pertengkaran dengan tidak cepat mengeluarkan perkataan sebelum terlebih dahulu mendengar dengan baik dan cermat. Bapak Ibu, resikonya apa? Kita akan dipermalukan. Itu akan mempermalukan diri kita sendiri. Ya. Perkataan kita, lidah kita, yang kalau kita tidak kita jaga, itu bisa membakar habis semua hubungan kita, menghancurkan seluruh kehidupan kita. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak sependapat dengan orang lain, ketika apa yang terjadi tidak sesuai dengan pendapat saudara, belajarlah dengan sikap tenang. Ya. Dengarlah terlebih dahulu, cepatlah mendengar, tetapi lambatlah berkata-kata. Hal itu akan menjauhkan kita dari berbagai sikap yang tercela dan akan menunjukkan sebuah kebijakan, sebuah kearifan dari kita. Dunia ini sedang lagi memanas situasinya. Ya. Saya berharap jemaat di sini juga tidak ikut-ikut seperti orang di luar sana. Dengan kata lain, kalau kita terlalu cepat berbicara sebelum mendengar, Bapak Ibu, artinya kita ini mempermalukan diri sendiri. Kalau ada orang yang ngotot tentang sesuatu, biarinlah. Hanya katakan iya saja. Buat dia bahagia, buat dia puas. Nanti ada waktunya kebenaran itu akan muncul. Gak usah bersetegang, ya. Gak usah keluarkan teori-teorinya dari ini, pendapat dan sebagainya, gak usah. Itu yang pertama dikatakan, ya. Jadi Bapak Ibu dikatakan di sana cepat untuk mendengar. Kemudian, yang kedua dikatakan Bapak Ibu, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Ya, lambat untuk berkata-kata. Kalau ingin hidupmu menjadi baik, menjadi nyaman, Bapak Ibu, belajar untuk agak sedikit lambat dalam berkata-kata. Kalau seorang presenter radio, Bapak Ibu, atau televisi, biasanya dituntut sebuah kecepatan untuk berbicara. Tapi bicaranya jelas. Seperti itu, ya.
Ya ini berbeda, tentu itu baik seperti itu ya. Tapi alangkah memprihatinkan Bapak Ibu apabila kita terbiasa cepat ya berkata-kata, ketika kita tidak setuju dengan sesuatu sebelum terlebih dahulu mendengarkan atau dengan membaca, menyimak dengan teliti Bapak Ibu. Apalagi jika yang keluar itu sebuah tuduhan, sebuah cacian ya, sebuah hinaan, sebuah hujatan dan sebagainya. Itu akan berbahaya. Ya. Mengapa? Ingat, karena ada kuasa di balik perkataan yang keluar dari bibir dan lidah kita. Ya, hati-hati. Kata firman Tuhan, lambat untuk berkata-kata. Nah, kita perlu berhati-hati dengan segala perkataan yang kita ucapkan. Karena terlalu banyak orang banyak berbicara, banyak omong Bapak Ibu, akan membuka sebuah kelemahan kita. Kalau kita seringkali banyak ngomong, ya, itu bisa membuka kelemahan kita. Atau malah menunjukkan sebuah kebodohan kita, sehingga kita bisa mempermalukan diri sendiri. Biasanya seringkali orang yang dikuasai emosi akan mempermalukan diri mereka sendiri dengan mengumbar kata-kata yang menyerang, yang provokatif, ya, tanpa mempelajari sesuatu terlebih dahulu dengan cukup. Protes, mencaci maki dan sebagainya. Sehingga Amsal mengingatkan kepada kita. Dikatakan orang bebal tidak suka kepada pengertian. Hanya suka membeberkan isi hatinya. Itu orang bebal. Ya. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar, ya. Kita belajar untuk lambat berkata-kata. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Apa yang kita ucapkan, apa yang keluar dari mulut kita, kata firman Tuhan, itu meluap dari hati kita. Kata firman Tuhan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Dan jangan lupa kata firman Tuhan. Apa dikatakan? Setiap kata-kata, ya, setiap kata yang sia-sia. Perhatikan Bapak Ibu ya. Yang diucapkan orang itu juga harus dipertanggungjawabkan pada hari iya. Hati-hati omonganmu yang tidak baik, Bapak Ibu, itu dipertanggungjawabkan loh. Jadi hati-hati, berhematlah berbicara. Saya pernah mengatakan Bapak Ibu, kalau dalam 1 tahun kita kumpulkan perkataan kita, itu bisa menjadi buku. Bisa tebal kalau dicetak. Tapi nggak tahu perkataannya perkataan yang bijak, perkataan yang baik, atau perkataan-perkataan sampah. Tapi kalau dikumpulkan 1 tahun, itu bisa menjadi 1 buku. Kalau dibendel seperti itu. Jadi, mari Bapak Ibu kasih Tuhan, berhati-hatilah ketika kita berbicara. Ketika kita ngomong-ngomong seperti itu.
Yang terakhir, supaya kita lebih nyaman nanti ke depan, Bapak Ibu, kehidupan kita dikatakan juga lambat untuk marah. Hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan yang terakhir, lambat untuk marah. Siapa di sini yang suka marah? Coba tengoklah wajah dia. Ya. Lambat marah. Boleh Pak marah? Boleh. Hanya marahnya agak sedikit lambat. Kira-kira begitu. Bukan tidak boleh marah. Juga lambat untuk marah. Kalau marah lambat. Untuk berbicara lambat juga. Mendengarnya cepat, jangan lambat. Bapak Ibu coba perhatikan. Kalau kita emosi, itu bukan saja menyebalkan bagi orang melihat. Ya. Makanya Bapak Ibu, saya nanti tolong PR dikerjakan di rumah. Kalau Bapak Ibu lagi marah, selfie. Ya. Ya. Bapak Ibu jangan marah-marah, nanti kalau ada temannya kemudian dia dipertontonkan, difoto, dimasukkan, jangan marah, ya. Supaya kita lihat orang kalau marah tuh cantik atau ganteng seperti itu. Ya. Ingat bahwa emosi kita, Bapak Ibu, yang negatif itu ternyata bukan saja menyebalkan bagi orang yang melihatnya, tetapi juga bisa membahayakan bagi kita sendiri. Ya, anak muda, mama-mama, obung-obung, ya, boru bere, amang inang, kira-kira begitu. Orang kalau emosi, Bapak Ibu, yang tidak bagus, itu orang lain tuh sebel. Saya kalau sudah ada orang marah gitu, pinginnya saya langsung pulang. Bete. Ya kan, melihatnya begitu. Tidak hanya orang lain itu membuat orang lain tidak nyaman, Bapak Ibu, ternyata juga itu berpengaruh juga sangat membahayakan kepada tubuh kita. Tidaklah mengherankan jika ya ada banyak penyakit yang bercokol dalam tubuh kita. Bisa jadi tanda-tanda orang yang suka marah, penyakitan. Ketika kita memanjakan marah kita, senang-senangnya marah-marah, ya, dan membiarkan menguasai diri kita, Bapak Ibu, maka wajarlah, pantaslah kalau dalam kehidupan kita ada sering banyak sakit penyakit yang pusing, kayak yang walaupun punya duit juga pusing, ya kan, dan sebagainya seperti itu. Ya. Jadi Bapak dan Tuhan, sebenarnya ada begitu banyak hal yang bisa mendatangkan emosi setiap hari. Betul ya? Jangan mencari kambing hitam. Jangan karena suamimu yang suka mancing. Gara-gara papa yang suka mancing, saya jadi emosi. Alam bailu. Ya? Karena anak, karena suami, karena ada sebagainya. Lebih kita. Ya? Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ada sebuah pilihan. Ya, ada sebuah pilihan. Apakah kita ini mau mengontrol amarah kita, ya, atau membiarkan diri kita dikuasai oleh kemarahan. Sedikit-sedikit si ini. Ya. Siapa di sini? Ini gara-gara Samuel, di mana Samuel menaruh gitu kan? Apa
urusannya begitu kan gitu loh. Banyak dalam kehidupan kita seperti itu, selalu menyalahkan satu dengan yang lain begitu loh. Bapak Ibu, ada sebuah pilihan sebenarnya, apakah kita mau menguasai, mengontrol amarah kita, atau membiarkan diri kita ini menjadi orang yang suka marah. Ibu-ibu, anak muda, sudah rambutnya di bronding-bronding, dimiskir kiru begitu kan. Tapi kerjanya marah-marah begitu. Ya cepat lah, yang tadi kencang langsung ngurut begitu kan. Ya, jadi tergantung kepada setiap kita. Apakah kita mau mengontrol atau kita membiarkan? Yang sering hati-hati, yang suka marah-marah begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari saya ingin mengajak kepada setiap kita seperti apa yang disampaikan oleh Amsal, ya, oleh Yakobus kepada kita, ya. Kita sudah diingatkan banyak oleh firman Tuhan tentang marah di sini, ya. Contoh Daud, ya. Bagaimana cara bersikap ketika kita sedang marah? Apa tip Daud yang mengajarkan kepada kita? Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Ya, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ya, biarlah kamu marah, kalau kamu marah, jangan berbuat dosa, berkata-katalah dalam hatimu. Ya, di tempat tidurmu, tetapi diamlah, jangan berisik. Marah-marah boleh saja Bapak Ibu, tetapi ingatlah bahwa dalam amarah kita jangan sampai kita berbuat dosa. Kemarahan bisa menjadi sebuah sarana iblis untuk menghancurkan kita. Maka berhati-hatilah ketika kita sedang marah. Paulus mengajarkan, ya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarmu, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dikatakan, jangan sampai marah kita berlarut-larut dalam waktu yang terlalu lama. Marah boleh saja. Apa tadi? Lambat, marahnya lambat. Ya. Kalau cepat diselesaikan. Ya. Jangan sampai marahmu berlarut-larut, kata firman Tuhan, ya. Yakobus mengingatkan kepada kita lambat untuk marah. Kenapa? Ada alasannya. Alasannya sebab amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Orang yang sedang dilanda kemarahan meluap-luap tidak akan mendapatkan hal yang baik, yang berkenan kepada Allah. Tidak ada kebenaran di balik sebuah kemarahan. Dan itu pun juga akan merugikan. Kesimpulannya, pesannya, Bapak Ibu Saudara, anak muda, kendalikan amarah sebelum amarah mengendalikan kita. Cepatlah mendengar, ya, bukan cepat menentang atau menyerang. Bersikaplah tegas terhadap pertengkaran dan jangan memulai, apalagi membiarkan. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi, undurlah sebelum perbantahan mulai. Kalau sudah mulai bergerak, cepat berhenti. Lebih baik kita diam. Mari saya ingin mengajak kepada setiap kita, Bapak Ibu, siang hari ini melalui bagian firman Tuhan, saya rindu bahwa hari-hari, waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita, mari kita nikmati dengan sangat-sangat baik, sangat-sangat nyaman, ya. Supaya apa? Supaya kehidupan kita, ya, dengan waktu yang Tuhan percayakan, kita bisa enak, kita bisa enjoy, kita bisa menikmati semua yang Tuhan percayakan. Walaupun mungkin di tengah-tengah kehidupan kita ada banyak kesukaran, ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan, Bapak Ibu.
alangkah cilakanya, sudah situasi seperti itu, sering terjadi pertengkaran. Sebab itu saya minta, jauhlah pertengkaran. Hiduplah damai satu dengan yang lain. Ya, saya tidak ingin nanti dari pastori saya mendengar teriakan daripada Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kalau sampai waktu ini kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah yang Tuhan kasih kepada setiap kami. Tuhan, kami menyadari di tengah-tengah kehidupan kami seringkali timbul persoalan-persoalan yang seringkali kami tidak mudah mengatasinya. Hari ini Engkau mengingatkan kepada kami semua melalui kitab Amsal, melalui kitab Yakobus, supaya kami menjauhi akan pertengkaran, supaya kami menjauhi percekcokan. Ajar kami Tuhan seperti kata firman-Mu dalam Yakobus tadi, untuk kami belajar cepat untuk mendengar, lambat dalam kami berkata-kata, dan kami juga lambat untuk marah. Tuhan, kami tidak ingin situasi yang ada di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kebersamaan kami, yang kami bangun, dirusak oleh ketidakmampuan kami dalam kami tidak mampu mengendalikan akan diri kami. Tuhan, biarlah kesempatan-kesempatan yang Tuhan pakai bagi kami, mampukan kami untuk kami boleh menikmati bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Walaupun kami semua berbeda, banyak hal di tengah-tengah kehidupan kami. Hanya firman-Mu yang memampukan kami, yang meneguhkan kami, supaya kami bisa bersatu, supaya kami bisa damai satu dengan yang lain. Tuhan, jadikan kami teladan, jadikan kami terang, jadikan kami panutan, supaya orang-orang lain boleh melihat akan kehidupan kami. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk semuanya itu. Secara khusus untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada siang hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebelum kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus, seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu Bapak Ibu, bahwa hari ini akan disampaikan tentang kepanitiaan kita Natal tahun 2024, dan kami majelis sudah menentukan, memilih mereka-mereka yang bersedia untuk menjadi pengurus, menjadi panitia Natal GKN Hosiana tahun 2024. Sebelum mereka ditugaskan untuk melaksanakan giat Natal bersama ini, baik tingkat Jabotabek maupun juga untuk intern kita maupun juga untuk Kabupaten Kerawang, kami ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk mendoakan kepada mereka-mereka yang sudah dipercayakan untuk menjadi panitia Natal. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah disampaikan, dihubungi untuk menjadi panitia, saya mohon Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri, ya. Untuk penanggung jawab daripada kepanitiaan ini, saya sendiri, Bapak Pendeta Suhardi, kemudian penasihatnya diminta Bapak M. Sinurat dan Bapak Cornelius Adi Munca, kemudian untuk pelaksana harian, ketuanya Bapak Andreas Valen, untuk sekretarisnya Mei Bakara, dan bendaharanya
Cindy Haryanja untuk seksi-seksinya. Untuk acara, saya mohon yang sudah dipanggil untuk bangkit berdiri. Untuk acaranya, koordinatornya Netania, anggotanya Ibu Magda, Veska Sinaga, Sipra, Febi Simanjuntak, Septiana Rahayu, dan Adit Ginting, seksi acara. Kemudian untuk seksi konsumsi, koordinatornya Ibu Dami Sialagan, anggotanya Ibu Jojor, Ibu Jumiati, Ibu Sinta Siburian, dan Ibu Ukita. Untuk perlengkapan, koordinatornya Thomas Sinaga, anggotanya Edi dan Erwin. Untuk seksi dana, koordinatornya Ivana Ayu, anggotanya Hotmaida, Delpia Bakara, Selasi Manjuntak, Amora Sinaga, Lisa Sinaga, dan Angel Tambak, kemudian Ayu Silalahi. Untuk seksi transportasi, koordinatornya Dharma, anggotanya Jem Reves, Anthony Leonardo, Elkarna Pardidi. Bagi Bapak Ibu yang disebutkan, silakan bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan berdoa kepada setiap panitia yang akan melaksanakan tugas ini di kepanitiaan Natal kita tahun 2024. Biarlah roh mereka menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Biarlah gairah semangat mereka dengan ketulusan. Mereka memberikan yang terbaik untuk pelayanan kita, khususnya melalui kegiatan Natal. Kita percaya, gak usah takut ketika Tuhan kita mempunyai sebuah kebutuhan. Pasti Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi keperluan daripada kita. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, jemaat, mari kita topang dalam doa mereka-mereka yang dipercayakan dalam kepanitiaan Natal kita tahun ini. Bapak yang di